Perkenalkan, nama saya Onalisa Mayor dengan NIM 4 digit terakhir 2012. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Nur Alsifa dengan NIM digit terakhir 2039. Saya di sini sebagai editing di kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Keisi Trivenakuno dengan NIM 4 digit terakhir 2062. Dari kelompok 3, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Norma dengan NIM 4 digit 2078. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, dalam pengenalan struktur data, kita akan membahas konsep struktur data dan konsep algoritma, perbedaan konsep struktur data dan konsep algoritma. Setelah itu juga kita akan membahas tentang manfaat struktur data dan jenis struktur data. Sebelum kita masuk ke materinya, saya ingin bertanya, apa sih itu struktur data? Nah, kalau struktur data itu adalah suatu susunan, bentuk, pola, atau bangunan. Sedangkan data itu sendiri adalah suatu catatan atas kumpulan fakta. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, huruf, kata-kata, suara, atau cerita. Saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan apa itu konsep struktur data dan algoritma, dan apa perbedaan konsep dari struktur data dan algoritma. Struktur data adalah sebuah bagian dari pemrograman dasar yang mempunyai karakteristik dan terkait dengan sifat dan cara penyimpanan, sekaligus menggunakan atau mengakses data. Struktur data juga memiliki cara penyimpanan atau mempresentasikan data di dalam komputer agar bisa dipakai secara efisien. Jadi, konsep algoritma merupakan suatu langkah atau prosedur yang ditujukan untuk memanipulasi data. Contohnya adalah untuk mencari suatu data yang tersimpan di suatu data dan untuk memasukkan suatu data ke dalam data. Algoritma juga memiliki 3 struktur data dasar. Yang pertama, sekuensial, langkah-langkah yang berurutan. Yang kedua, seleksi, memiliki suatu tindakan berdasarkan suatu kondisi. Dan yang terakhir, pengulangan, melakukan pengulangan suatu tindakan beberapa kali. Apa sih perbedaan konsep struktur data dan konsep algoritma? Nah, struktur data dan algoritma tidak dapat terpisahkan, karena jika membicarakan struktur data, maka tidak akan lepas dari algoritma. Struktur data menjadi dasar dan langkah awal perencanaan program. Struktur data wadah, algoritma pemanipulasi data. Ini contoh dari gambaran penggunaan struktur data di sebuah rumah sakit, di mana struktur data digunakan untuk penanganan manual kartu pasien. Semua data disimpan terurut dan dikelompokkan berdasarkan huruf pertama dari nama pasien yang ada di database. Ini dimaksudkan untuk memudahkan saat pencarian data. Fungsi dari struktur data ini merupakan stempel penulisan di sebuah program. Adapun integer, itu adalah tipe data, kemudian yang kolom itu adalah susunan struktur data yang menggunakan array. Beberapa paket memberikan formula bahwa program terdiri dari struktur data dan algoritma, di mana program adalah kumpulan instruksi komputer, sedangkan algoritma adalah metode atau tahapan sistematis dalam program-program. Ini ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi, jika kita sebut bahwa program adalah suatu implementasi, bahasa pemrograman bagaimanapun juga struktur data dan algoritma berhubungan sangat erat pada suatu program. Algoritma yang baik tanpa pemilih struktur data yang tepat akan membuat program menjadi kurang baik. Demikian
Demikian juga sebaliknya. Menilai sebuah algoritma ketika manusia berusaha memecahkan masalah, metode atau teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah kemungkinan bisa lebih dari satu atau kita bisa memilih mana yang lebih baik di antara teknik-tekniknya. Jadi, di sini saya sebagai pemateri kedua ingin menjelaskan manfaat dan jenis struktur data. Struktur data terdapat 3 manfaat, yaitu 1. Memberikan kemudahan dalam proses pemrograman, 2. Memudahkan dalam menggunakan konsep algoritma, 3. Efisiensi memori yang dipakai dan memudahkan dalam pengaturan data dan lain-lain. Adapun jenis struktur data yang terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, struktur data statis, struktur yang tidak berubah seperti array, record, himpunan. Yang kedua, struktur data dinamik, kebalikan dari struktur data statis. Data secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, tipe data sementara, dan yang kedua, struktur data. Dalam tipe data sementara terbagi menjadi 2, yaitu tunggal dan majemuk. Tunggal yang terdiri dari integer, real, boolean, dan karakter. Integer digunakan pada bilangan bulat, contohnya 1, 2, 6. Real digunakan untuk tipe data desimal, contohnya seperti 0, 11,3, 14. Boolean tipe data yang memiliki 2 sifat, true atau false, salah atau benar. Karakter untuk menyimpan suatu karakter, huruf lainnya yang dideklarasikan dengan kata char. Dan berikutnya majemuk, terdiri dari string untuk menyimpan barisan sebuah karakter. Adapun cara menentukan tipe data yang terdiri dari karakter, angka, dan logika. Jika suatu karakter dia termasuk tipe data char, jika banyak karakter dia masuk ke string. Jika berupa angka bilangan bulat dia termasuk integer, jika bilangan pecahan bilangan real. Kalau berupa logika dia langsung ke tipe boolean.